Kas kecil dalam istilah akuntansi disebut dengan petty cash. Kas kecil digunakan untuk pengeluaran kas yang jumlahnya relatif sedikit. Contoh, pembelian perlengkapan, kegiatan klerikal. Sistem pencatatan kas kecil. Yang pertama, sistem dana tetap, dan kedua, sistem fluktuasi. Metode dana tetap atau Impress Fund Method. Ciri: transaksi mutasi kas kecil tidak dicatat ke dalam akun kas kecil. 2. Saldo kas kecil tidak berubah selama tidak ada penambahan. 3. Pengisian kembali sebesar dana yang ditetapkan. Pencatatan metode Impress. Jurnal pembentukan kas kecil di sebelah debit dan kas di sebelah kredit. Pemakaian kas kecil. Contoh, transaksi pembelian perlengkapan. Perlengkapan di sebelah debit dan kas di sebelah kredit. Ini dicatat di akhir periode. Metode fluktuasi atau fluctuation method. Cirinya, yang pertama, transaksi mutasi kas kecil dicatat ke dalam akun kas kecil. 2. Penggunaan kas kecil dicatat setiap terjadi transaksi. 3. Kas kecil diisi kembali sesuai dengan kas kecil yang dikeluarkan. Pencatatan metode fluktuasi. Jurnal pembentukan. Kas kecil debit, kas kredit. Jurnal pengeluaran kas kecil. Contoh pembayaran beban listrik. Beban listrik debit, kas kecil kredit. Perbedaan pencatatan antara metode Impress dan fluktuasi dapat kita lihat pada bagian ini. Dari yang pertama yaitu pembentukan kas kecil, baik metode Impress maupun metode fluktuasi itu jurnalnya sama, yaitu debit kas kecil dan kreditnya adalah kas atau kas di bank. Sedangkan yang kedua yaitu pemakaian kas kecil, dicontohkan di sini adalah pembayaran beban listrik. Pada metode Impress tidak di jurnal. Sedangkan pada metode fluktuasi kita akan menjurnal seperti biasa, yaitu debit beban listrik dan kreditnya adalah kas kecil. Yang terakhir yaitu tentang pengisian kembali kas kecil. Pada metode Impress, karena saat pemakaian kas kecil pada beban listrik tidak dijurnal, maka akan dijurnal pada saat pengisian kembali kas kecil yaitu dengan jurnal beban listrik debit dan kas atau bank di sebelah kredit. Sedangkan di metode fluktuasi untuk beban listrik sudah dicatat pada poin kedua yaitu saat terjadi pemakaian beban listrik. Sehingga saat mengisi kembali kas kecil hanya menjurnal kas kecil debit dan kas atau bank kredit sejumlah kas kecil yang sudah terpakai. Pemeriksaan fisik kas kecil. Setiap akhir periode, pemegang kas kecil harus mempertanggungjawabkan semua pemakaian atau pengeluaran dana kas kecil, yaitu menjabarkan apa saja yang dikeluarkan pada periode tersebut untuk kas kecil. Pengeluaran kas kecil harus disertai dengan bukti pengeluaran kas kecil. Perhitungan uang kas secara fisik juga perlu dilakukan. Pengawasan dan pengendalian kas kecil yang dilakukan melalui surprise audit, yaitu pemeriksaan kas kecil yang dilakukan secara mendadak.
Selisih saldo kas kecil. Apabila dana kas kecil yang kita hitung secara fisik ternyata jumlahnya lebih besar daripada yang tercantum di buku kas kecil, maka keadaan ini disebut dengan nama cash overage atau selisih kas lebih. Dalam hal ini diakui sebagai laba di luar usaha. Sedangkan jika dana kas kecil secara fisik ternyata kita hitung lebih sedikit daripada yang ada di buku kas kecil, keadaan ini disebut dengan nama cash shortage atau selisih kas kurang. Pada keadaan seperti ini diakui sebagai beban kerugian di luar usaha. Selisih kas kecil bisa terjadi karena yang pertama adalah kesalahan catat. Kesalahan catat bisa berupa kesalahan dalam penomoran akun, pencatatan akun, ataupun penulisan nilai nominal. Yang kedua, pembayaran dengan uang kecil yang dibulatkan. Misalnya pembulatan uang ke atas maupun ke bawah yang menimbulkan selisih nominal. 3. Adanya uang palsu. 4. Kehilangan uang saat transaksi, misal uang terselip atau lain sebagainya. 5. Sebab lain yang tidak diketahui.